Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Areni Purnomo dari tingkat 3 dengan NIM 21181900031. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan beberapa word yang telah saya ketahui. Untuk pertama kita beri judul dulu ya. Untuk pertama, pembelajaran matematika. Nah, ini adalah judul di word pertama. Jika teman-teman ingin taruh di tengah-tengah sebagai judul, bisa teman-teman klik ini center atau CTRL-E. Bisa pakai CTRL-E, jadi di tengah. Kemudian untuk biar semuanya ini pakai kapital, teman-teman bisa pakai Shift dan F3. Nah, bisa juga diubah Shift F3 jadi kecil lagi. Nah, bisa besar antara ujung-ujungnya, bisa besar semua. Nah, di sini setelah itu teman-teman blok menjadi tebal gitu judulnya. Di sini bisa pencet yang B ini, yang B bold, tapi bisa juga teman-teman pakai CTRL-B. Jadi tebal. Kemudian kita kesampingkan dulu ya. Ininya untuk isinya kita pakai yang ini nih, garis justify. Nah, setelah itu misalkan di sini teman-teman punya misalnya punya tugas untuk ngeresum. Di sini saya punya bahannya. Nah, di sini teman-teman punya bahan untuk ngeresum ya. Untuk dikopas beberapanya, terus dipindahkan ke Word utama yang kita pakai tadi. Nah, kalau misalnya kita kopas satu persatu, itu akan membuang-buang waktu kita untuk memindahkan antara word yang satu ke word yang utama kita. Jadi untuk mempermudah kita kopasnya seperti ini. Misalkan yang utamanya itu kita mau ngambil media suatu saluran yang digunakan seperti ini sampai telepon, kita CTRL-C untuk mengkopas atau memindahkan kata-katanya. Kemudian kita langsung saja apa saja yang mau diambil. Misalkan di sini media teknologi cetak, di sini mau diambil sampai fotografis. Nah, di sini kita ambil CTRL-C. Nah, seperti itu. Terus sampai seterusnya yang mau teman-teman ambil. Misalnya satu lagi kita ambil media hasil teknologi visual sampai ke lebar. Sampai sini teman-teman tinggal klik CTRL-C di keyboardnya masing-masing ya. Nah, kemudian untuk mengkopasnya, kan tadi kita kopasnya itu ngambil kata-katanya itu sedikit-sedikit ya. Jadi teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, ini untuk menyusun kalimat-kalimat yang telah kita ambil. Ini teman-teman bisa pencet atau klik Windows V. Nah, di sini ada kata-kata yang teman-teman telah ambil. Jadi tinggal klik yang pertama, misalnya media audiovisual itu yang terakhir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya itu kita hapus saja ya. Kita klik ulang Windows V, terus kita ambil media karena yang awal tadi media. Kemudian Windows V lagi, kita ambil cetak. Kemudian bisa lagi Windows V media hasil visual. Nah, seperti ini. Kemudian ada beberapa lagi yang saya ketahui, tidak terlalu banyak yang saya ketahui tentang Word. Ini untuk membuat tabel. Di sini di insert kita
bisa membuat tabel. Nah, ini tabelnya bisa kita bentuk dari yang kotak-kotak ini, atau kalau sesuai dengan keinginan kita bisa pakai insert tabel ya, insert tabel. Nah, misalnya kolomnya kita pengen yang 5 kolom atau 7 kolom. Kemudian untuk barisnya kita misalkan 6 baris. Nah, seperti ini. Ini adalah tabel. Nah, biasanya memang kalau tugas-tugas itu untuk tabel saya tidak mengeditnya lagi. Jadi seperti ini, tinggal saya isi misalkan di sini nomor dan seterusnya ini. Nama di sini nomor, di sini biasanya sub-sub atau tema-tema yang ingin dimasukkan. Nah, kemudian kalau ingin memperindah juga teman-teman bisa pilih di sini ada warna hitam, biru, oranye, abu-abu, kuning, biru, dan hijau. Mungkin saya akan memilih yang hijau ya biar lebih menarik. Nah, seperti ini untuk tabelnya. Kemudian di sini juga misalkan teman-teman ingin mencantumkan sebentar. Misalkan di sini teman-teman ingin menyantumkan picture gitu atau foto. Di sini teman-teman bisa klik picture di insert. Terus teman-teman tinggal pilih foto yang mana yang ingin dipilih. Bisalah pilih di sini misalnya ini. Nah, ini akan keluar picture-nya. Kemudian bisa juga di crop dari sininya. Misalnya teman-teman mau crop-cropnya bisa pakai kita sebentar untuk cropnya ini di sini ya. Nih. Sebelah sini ujung sini, sebelah sini ada gambar kayak potongan gitu. Di sini teman-teman bisa crop. Nah, ini crop. Teman-teman bisa crop. Nah, misalnya teman-teman mau sampai sini aja. Boleh. Terus pencet enter. Nah, ini udah kepotong ya, teman-teman. Terus untuk misalkan teman-teman pengen ngilangin background gitu, background fotonya. Di sini misalnya teman-teman punya logo tapi backgroundnya bingung mau ngehapus di mana. Nah, nggak perlu kita cari aplikasi lagi, di Word juga udah bisa itu menggunakan remove background ya. Di sini begini caranya. Misalnya teman-teman mau ngambil yang segini. Nah, ini kelihatan teman-teman backgroundnya bisa kehapus. Kita coba aja dulu ya, enter. Nah, ini buat ngapus backgroundnya. Kemudian misalkan isi yang kita punya ini masih berantakan ya, biasanya bentuknya itu rapi, pengen rapi teman-teman mau ngerjain tugas tapi kata-katanya itu berantakan untuk dikumpulin ke dosennya teman-teman masing-masing. Di sini teman-teman bisa klik dari media sampai lebar di bold gitu, di bold, terus teman-teman pilih paragraf yang seperti ini, justify. Nah, ini akan rapi. Maaf, sampai klik birunya. Ya, ini sudah rapi. Terus misalnya teman-teman pengen ini tuh jadi poin media hasil teknologi dan cetak. Nah, di sini teman-teman bisa klik. Di sini teman-teman bisa pilih nih, ada bulat kosong, ada segitiga, tapi biasanya sih memang orang-orang menggunakan yang lingkaran tebal ini. Nah, kita klik. Nah, seperti ini. Biasanya kalau saya untuk media hasil teknologi visualnya ini kan belum diklik ya, belum diberi titik seperti ini. Biasanya saya klik titiknya, terus saya pakai format painter. Sekali saja sampai biru, terus kita sapu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekiranya kelihatan kurang rapi ya teman-teman antara isi dan subtema, di sini teman-teman bisa
klik teknologinya, kita hapus, kemudian enter. Nah, ini kan ada titik. Untuk menghapus titiknya kita bisa pencet backspace. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya teman-teman ribet dengan yang seperti kita tadi lakukan, kita bisa pakai format painter. Nah, di sini teman-teman sapu. Nah, akan sesuai. Kemudian, karena di sini pembelajaran matematika, di sini saya udah menjelaskan picture, table, kemudian mungkin saya akan memberi sedikit penjelasan tentang matematika ya. Biasanya memang kita dari matematika yang belum pernah tahu ya bagaimana cara pengetikan simbol matematika ataupun operasi-operasi pada matematika itu biasanya memang pas awal sekali saya kuliah, karena memang saya dulu tidak terlalu mengenal Word. Biasanya saya menggunakan picture dan di situ saya tempelkan operasi matematikanya. Dan sekarang alhamdulillah saya telah diajarkan oleh guru saya, dosen saya ini tentang matematika di Word gitu. Untuk di sini ada 2 equation dan simbol untuk matematikanya. Nah, untuk equation ini bentuknya seperti operasi-operasi pada matematika. Nah, sedangkan simbol itu lebih ke bentuk-bentuk simbol-simbol matematika kayak perkalian, pembagian, lebih kecil, lebih besar, dan ini tak terhingga. Kemudian ada V, ada alfa, ada beta, ada sigma. Nah, di sini ada lagi untuk simbol. Banyak sekali di sini simbol-simbol yang bisa kita pilih ya sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman untuk simbol-simbol. Nah, kemudian saya akan mengenalkan equation-nya di sini. Misalkan teman-teman mau belajar tentang pembagian. Di sini teman-teman bisa cari insert new equation. Nah, kemudian di sini muncul lah teman-teman. Nah, di sini ada simbol-simbolnya langsung, jadi kita nggak perlu klik lagi simbol yang tadi. Sudah ketemu. Untuk pembagian kita pilih yang X per Y ini, fraction. Nah, teman-teman klik. Nah, di sini ada pilihan, ada yang mau bentuknya atas per bawah, atau atas miring bawah, atau yang miring seperti ini. Banyak banget bentuknya ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, untuk itu saya pilihnya yang atas per bawahnya. Nah, misalkan di sini biasanya saya tulis misalnya 4, di sini 2. Nah, untuk sama dengannya teman-teman klik kanan ya. Kalau biasanya saya di keyboard klik kanan, ada panah atas kanan bawah itu di keyboard, atas kanan bawah kiri. Nah, itu teman-teman klik yang sebelah kanannya yang ada di keyboard itu, bentuk arah-arah gitu. Nah, itu otomatis akan ke samping gitu, di samping 4/4 gitu. Misalkan belum pindah nih, kita bisa klik aja samping 4/4-nya gitu. Sama dengan kita klik bisa langsung di keyboard seperti ini, sama dengan di keyboard juga bisa sama dengan di sini, atau bisa juga pilih di simbol untuk sama dengan. Sama saja ya teman-teman. Kemudian untuk sama dengan 4/4 itu hasilnya 1. Nah, seperti itu. Banyak banget ya teman-teman untuk operasi-operasi matematika. Misalkan equation. Terus teman-teman di sini nggak ada yang teman-teman inginkan. Jadi teman-teman pilih insert new equation. Nah, di sini nanti akan ketemu ada yang pangkat, ada yang akar, ada yang integral, bahkan integralnya ada yang kan batas-batas, ada yang punya batas-batas integralnya gitu. Benar-benar lengkap sekali ya teman-teman. Ada sigma, terus ada biasanya sih ini saya pakai untuk himpunan gitu. Nah, ada sin theta. Banyak sekali ya teman-teman kalau dilihat seperti ini. Nah, ini juga nih, ini biasanya matriks, dibuat-buat matriks gitu ya teman-teman, posisinya.
Kemudian apalagi ya yang saya ketahui, mungkin dulu saya ini desain gitu ya teman-teman, jadi kita hapus aja ya. Oke, kita hapus. Terus misalkan kalau dulu biasanya saya disuruh buat presentasi pas SMA, saya biasanya gunakan, memang ini untuk matematika. Biasanya saya gunakan ini, saya pernah disuruh menggunakan ini oleh guru saya dulu SMA. Misalnya di sini, nah biasanya sini saya bikin kepengurusan, misalnya ini ketua ISMI. Ini biasanya sudah teratur sendiri sih dari sananya, CTR F3 biar geda semua. Wakil ketua ISMI, wakil ISMI, CTLA, Shift F3 jadi besar semua. Misalnya bagian pengajaran di sini bawahannya. Pengajaran. Terus bagian ibadah bawahannya. Wakil, sekretaris misalnya. Kemudian sekjen. Satu. Misalkan seperti ini. Ini sih biasanya teman-teman saya gunakan. Nah, misalnya mau dipercantik juga bisa ya teman-teman. Pengen sesuai hati, nggak mau biru-biru aja, bosen ya teman-teman. Ini bisa diganti, misalnya teman-teman klik yang ini, yang ininya pengen yang warna pink gitu, biar lucu gitu ya. Bisa dari more color. Nah, di sini teman-teman tinggal geser. Saya pengen pink lucu gitu ya teman-teman. Nah, ini pink lucu gitu. Nah, terus yang wakilnya kan pasti kita setaranya sama ketua ISMI-nya. Jadi, kita klik aja nih save file-nya yang gambar ember tumpah. Kita klik aja langsung. Nah, langsung berubah. Misalnya yang tanda panahnya, bosen warna putih. Nah, teman-teman bisa ubah. Misalnya pengen yang warna hijau-hijau lucu gitu ya. Nah, ini. Nah, untuk yang satunya lagi juga pengen hijau-hijau lucu, Kak, biar seimbang gitu. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk kata-katanya juga bisa teman-teman ganti warnanya di sini. Itu yang ada tulisan A sama warna-warni. Banyak banget nih teman-teman kalau teman-teman pengen misalnya ini. Misalnya ya udahlah pengen yang biasa aja gitu. Kayak gini. Kemudian untuk isinya teman-teman dari penugasan gurunya memang ukuran kata-katanya harus 12 Kak. Berarti teman-teman tinggal CTRA aja biar semuanya keblok. Misal CTRA, kita klik dulu ya ini kata-kata yang udah kita buat. Terus teman-teman klik CTRA biar semuanya keblok. Soalnya teman-teman mau ngukurin semuanya 12 biar sama, biar matching. Nah, ini 12. Misalnya di sini teman-teman mau selebri. Nah, biasanya memang untuk tugas-tugas itu pakainya Times Roman. Langsung enter aja. Nah, ini udah bentuk Times Roman. Misalnya teman-teman pengen yang lebih unik gitu ya, boleh pakai Argelia gitu. Wah, unik banget gitu, biar bisa jadi pamflet. Nah, seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.